Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Yusuf Rustam pada channel Muhammad Yusuf Rustam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang pada saham dan obligasi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang perbedaan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang pada saham dan obligasi. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Rustam, NIM 1928001 dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke pembahasan mengenai investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Apa itu investasi? Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, ada baiknya kita dulu mengetahui apa itu investasi. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa definisi dari investasi. Yang pertama ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada menurut Wikipedia. Dan yang ketiga ada secara umum. Yang pertama menurut KBBI. Investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua, investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa mendatang. Jadi kesimpulan dari investasi adalah mempersiapkan uang, modal atau tenaga apapun itu yang berkaitan untuk masa depan. Investasi jangka pendek versus investasi jangka panjang. Nah, apa sih perbedaan dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang? Mari kita perhatikan saksam. Investasi jangka pendek. Dari definisinya, investasi jangka pendek merupakan sebuah investasi yang bisa segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Nah, maksudnya begini. Di investasi jangka pendek kita bisa mencairkan dana yang dimana itu rentan waktunya itu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, tujuan investasi jangka pendek ini ada dua. Yang pertama untuk memperoleh tambahan dana, dan yang kedua untuk mendapatkan capital gain atau kelebihan harga jual di atas harga perolehan. Selanjutnya investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan suatu investasi yang mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu, biasanya paling cepat 12 bulan. Tujuan investasi jangka panjang. Yang pertama, mengarahkan dana yang khusus, misalnya dana untuk kepentingan sosial atau kepentingan pada ekspansi perusahaan. Yang kedua, sebagai pengendali atau pengontrol perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan usaha tertentu. Yang ketiga, menjamin adanya bahan baku dan pasar untuk setiap produk yang telah dihasilkannya. Yang keempat, menurunkan persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Yang kelima, mendapat penghasilan yang pasif di setiap periodenya seperti misalnya bunga, royalti, dividen maupun uang sewa. Saham dan obligasi. Saham adalah penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas
seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham tersebut yang biasanya disebut sebagai pendapatan dividen. Itu untuk definisi dari saham. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Tujuannya tidak lain adalah mendapat manfaat berupa bunga tetap atau bunga obligasi. Nah, ini adalah perbedaan dari saham dan obligasi. Saham kita akan mendapatkan pendapatan berupa dividen, sedangkan obligasi kita mendapatkan pendapatan berupa bunga obligasi. Nah, saham. Pada investasi jangka pendek, pencatatan surat berharga atau efek dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan biaya yang lain-lain yang terjadi dalam transaksi. Ini untuk investasi jangka pendek. Nah, untuk investasi jangka panjang terdapat beberapa cara pencatatannya. Yang pertama, jika presentasi kepemilikan kurang dari 20%, maka dicatat dengan metode nilai wajar atau fair value method. Yang kedua, jika presentasi kepemilikan mencapai 20% sampai dengan 50%, maka dicatat dengan metode ekuitas atau equity method. Yang ketiga, jika presentasi kepemilikan melebihi 50%, maka dibuatkan laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Obligasi. Pada investasi jangka pendek, besarnya bunga yang diterima tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Investasi jangka panjang. Obligasi yang dibeli dengan tujuan penanaman modal dalam jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian. Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal obligasi, maka selisihnya disebut sebagai agio obligasi atau disagio obligasi. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kasus. Nah, pertama untuk pembelian saham. Tanggal 15 Juni 2016 dibeli 10.000 lembar saham PT Grand CO dengan nominal per lembar Rp12.000. Provisi dan biaya lainnya sebesar Rp300.000. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ini? Langsung saja masuk ke pembahasan perhitungannya. Harga perolehan saham. Yang pertama kita harus menentukan harga kurs saham. Cara menentukannya yaitu jumlah lembar yang dibeli, jumlah lembar saham yang dibeli dikalikan dengan harga per lembar saham tersebut, yaitu 10.000 dikali Rp12.000 menghasilkan Rp120 juta. Terus yang kedua, provisi dan biaya lainnya tadi ditentukan di soal sebesar Rp300.000. Nah, ini kita jumlahkan untuk menentukan harga perolehan saham. Jadi harga perolehannya sebesar Rp120.300.000. Untuk menentukan harga perolehan per lembar saham, nah kita lakukan perhitungan seperti ini. Harga perolehan dibagi dengan jumlah lembar saham yang dibeli. Nah, di sini Rp120.300.000 dibagi 10.000 menghasilkan Rp12.030. Rp12.030 ini adalah harga per lembar saham yang kita peroleh. Jadi untuk jurnalnya, investasi dalam saham perkas sebesar Rp120.300.000. Investasi dalam saham pada debit Rp120.300.000. Kas pada kredit sebesar Rp120.300.000.
Penjualan saham. Nah, tanggal 25 November 2016 dijual 7.000 lembar saham PT Grenzio dengan nominal per lembar sebesar Rp20.000. Provisi dan biaya lainnya sebesar Rp600.000. Untuk perhitungannya, harga penjualan saham. Nah, untuk menentukan harga kurs saham hampir sama dengan yang soal sebelumnya, yaitu jumlah lembar saham yang dijual dikali harga per lembar saham tersebut, yaitu 7.000 dikali Rp20.000 menghasilkan Rp140 juta. Provisi dan biaya lainnya sebesar Rp600.000. Nah, di sini perbedaan. Jika tadi kita menjumlahkan dari harga kurs saham ditambah dengan provisi dan biaya lainnya, kalau di penjualan kita selisihkan harga kurs saham dikurang provisi dan biaya lainnya untuk mendapatkan harga perolehan penjualan. Nah, harga penjualan sebesar Rp139.400.000. Laba atau rugi penjualan Rp139.400.000 dikurang Rp84.210.000. Nah, dari mana kita memperoleh nilai Rp84.210.000? Nah, ini lebih jelasnya. Harga perolehan saham per lembar yang diperoleh pada soal sebelumnya dikali dengan jumlah lembar yang dijual menghasilkan Rp84.210.000. Jadi selisih antara Rp139.400.000 dikurang dengan Rp84.210.000 menghasilkan laba sebesar Rp55.190.000. Untuk jurnalnya, nah, kas pada debit yaitu Rp139.400.000, investasi dalam saham pada saham pada kredit sebesar Rp84.210.000, lalu laba penjualan sebesar Rp55.190.000. Selanjutnya kita masuk pada soal pembelian obligasi. Tanggal 1 Agustus 2019 dibeli 5.000 lembar obligasi PT Omazio dengan nominal per lembar Rp12.000 dengan kurs 110% dengan biaya pembelian dan komisi sebesar Rp100.000. Bunga nominal obligasi sebesar 20% per tahun dan akan diterima pada setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Untuk perhitungannya, nah, untuk menentukan harga kurs obligasi kita kalikan kurs per set dikali jumlah lembar obligasi yang dibeli dikali harga per lembar obligasi. Jadi kita dapat 110% dikali 5.000 dikali Rp12.000 menghasilkan Rp66.000. Untuk provisi dan biaya lainnya telah ditentukan di soal sebesar Rp100.000. Maka harga perolehan yang didapatkan pada pembelian obligasi sebesar Rp66.100.000. Untuk bunga berjalan sebesar 2 juta. Nah, ini nanti kita akan bahas kenapa bisa mendapat 2 juta. Jadi jumlah kas yang dikeluarkan sebesar Rp68.100.000. Nah, perhitungan bunga berjalan Rp60 juta. Rp60 juta ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari jumlah lembar obligasi yang dibeli dikalikan dengan harga per lembar obligasi, yaitu 5.000 dikali Rp12.000 mendapatkan Rp60 juta. Dikali 2/12. Nah, ini 2 diperoleh dari mana? Ini adalah selisih periode saat pembelian obligasi. Mestinya kita di sini kan mestinya kita memperoleh bunga tiap 1 Juni dan 1 Desember. Nah, tapi kita lewat dari 1 Juni karena kita baru membeli obligasi ini pada tanggal 1 Agustus. Makanya lewat 2 bulan. 2/12. 20/100. Ini 20/100 diperoleh dari mana?
diperoleh dari bunga nominal obligasi sebesar 20% atau 20/100. Maka rumusnya seperti ini. Jadi bunga berjalan yang diperoleh sebesar 2 juta sama dengan pembahasan di atas. Bunga berjalan sebesar 2 juta rupiah. Lanjut untuk jurnalnya, maka kita catat pada tanggal 1 Agustus investasi dalam obligasi pada debit sebesar 66.100.000 rupiah. Lalu pendapatan bunga pada debit sebesar 2 juta rupiah. Lalu kas pada kredit sebesar 68.100.000 rupiah. Untuk pendapatan bunga yang harus diterima kita tentukan lagi. Nah tadi kan 2/12, sekarang 6/12. Nah mengapa demikian? Karena selisih dari 1 Juni ke 1 Desember itu sebanyak 6 bulan. Maka dari itu kita memasukkan nilai 6/12. Jadi 60 juta dikali 6/12 dikali 20/100 menghasilkan Rp 6 juta. Nah ini adalah pendapatan bunga yang harus diperoleh setiap tanggal 1/6 dan 1/12 atau 1 Juni dan 1 Desember. Maka jurnalnya pada tanggal 1 Desember yaitu kas pada debit sebesar 6 juta, lalu pendapatan bunga pada kredit sebesar 6 juta rupiah. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kita mengenai perbedaan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang pada saham dan obligasi. Itulah tadi pembahasan mengenai investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.